Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Nurullah, sedaya para jamaah dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian tafsir kali ini di rumah Allah Masjid Nurullah. Mudah-mudahan kerawan panjenengan sedaya diberikan barakah oleh Allah, membawa maslahah fid din wa dunya wal akhirah, dan kita semuanya juga para leluhur kita, juga anggota keluarga kita, dan juga seluruh masyarakat khususnya di Surabaya dan seluruh Indonesia mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari virus corona dan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, Qala amantum lahu qabla an adana lakum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, mengatakan sapa Fir'aun. Jadi Fir'aun mengatakan amantum, ini mengandung kalimat pertanyaan. Ya. Jadi harusnya itu aamantum. Aamantum, A-nya itu yang pertama apakah. Nah, terus digandengkan menjadi amantum, menjadi panjang. Oke, itu. Amantum, mengapa kalian beriman? Mengapa kalian percaya lahu kepada Nabi Musa? Qabla an adzana lakum. Nah, itu juga menyimpan huruf A. Sebelum saya mengizinkan. Ya, jadi adzana ya'dzanu, ya, asalnya kalian. Sebelum saya membolehkan kalian. Ya. Kenapa kalian percaya tanpa seizin saya? Kasarane ngoten. Nggih. Ini Fir'aun ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena ketika itu, di ayat sebelumnya, Nabiullah Musa alaihissalam bisa mengalahkan mereka. Ya, mengalahkan ahli sihir. Jadi dalam satu hadis yang menafsirkan ayat ini, jamaah sekalian, ya, riwayat Ibnu Abbas itu beliau menyampaikan bahwa Raja Fir'aun untuk mempersiapkan menghadapi mukjizatnya Nabi Musa yang oleh Fir'aun dikatakan sihir, padahal itu mukjizat. Itu Raja Fir'aun sudah mempersiapkan 40 orang. Ya, 40 orang yang memang sudah ahli di bidang sihirnya, lalu kemudian disekolahkan, ditraining kepada super powernya ahli sihir di kota Mesir. Jadi ceritanya begitu, Pak.
Dengan harapan engko nek wis dididik, dibimbing, dibina, disekolahkan, ditraining, lah engko cek iso ngadepi Nabi Musa. Ternyata 40 orang yang hebat supernya tukang sihirnya Fir'aun ini ternyata bisa dikalahkan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Yang ayat sebelumnya disebutkan ketika tongkatnya Nabi Musa diletakkan berubah menjadi ular yang kemudian bisa menelan mengalahkan ular-ular kecil yang dari sihirnya tukang-tukang sihir Firaun. Nah, setelah kalah, tukang sihir itu kemudian mengatakan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa di ayat sebelumnya. Wah, nek ngono aku percaya ambek Tuhane Nabi Musa dan Nabi Harun. Wah, nek ngono Firaun iki mbujuki. Ngaten. Nah, ketika mereka spontan lalu kemudian percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi mukjizat kepada Nabi Musa dan di situ juga ada Nabi Harun itu. Nah, maka kemudian Fir'aun ngamuk. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian berani-beraninya melawan saya, percaya kepada Musa daripada saya bahkan sebelum saya izinkan. Innahu lakabirukum. Hati-hati, Musa iku lakabirukum. Ya. Dedengkotnya tukang sihir loh ya, ojo kon melok-melok Nabi Musa. Ya. Jadi yang sebetulnya mukjizat dari Allah yang mengalahkan musuh-musuh Allah, tukang sihirnya Fir'aun ini ternyata oleh Fir'aun dianggap sebagai tokohnya sihir sehingga mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu. Jadi innahu lakabirukum, saat temene Nabi Musa itu lakabirukum, orang yang paling berpengaruh, orang yang paling besar di dalam mengajarkan sihir kalian. Allazi 'allamakumus sihra. Pak. Nggih. Jadi dituduh Nabi Musa itu. Padahal dalam posisi sudah kalah ini. Inilah karakternya orang sombong itu seperti itu, Pak. Ya. Dengan kesombongannya Fir'aun, walaupun dalam hati kecilnya dia sudah mengatakan, sudah merasakan kekalahannya terhadap Nabi Musa, tapi masih mengatakan seperti itu. Loh, kamu kok lebih percaya dedengkot sihirnya yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa itu tukang ngajari sihir. Seperti itu, Pak. Lalu kemudian dilanjutkan fala uqatti anna aidiakum. Ya, demi yakti teman-teman ingsun Fir'aun, ya, bakal memotong tangan-tangan kalian. Ya, ini saking ngamuknya Fir'aun. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Sebagai bentuk hukuman. Jadi mereka diancam oleh hukuman Fir'aun. Jadi itu kekejaman Fir'aun itu seperti itu, Pak. Nah, jadi ada orang mempertahankan kebenaran, ternyata dianggap sebagai tukang sihir. Dan itu akan diancam seperti itu. Ya, nih, min khilafin, secara silang. Jadi ngeten, sing dipotong tangan kanan, gandengane kaki kiri. Nggih. Nek kaki kiri sing dipotong, engko mari ngono tangan nek tangan kiwa sing dipotong, tangan tengen, kaki tengen sing dipotong. Jadi silang. Saking anggapane ngoten, dia menunjukkan kedikdayaannya. Saya bisa menghukum kalian, saya bisa membunuh kalian akibat kalian melawan apa yang saya tetapkan sebagai seorang Tuhan itu. Menganggap dia ini punya segala-galanya. Dia punya kuasa, ya, yang luar biasa. Ini anggapannya dia seperti itu, Pak. Oke. Bahkan tidak cukup itu, wala usollibannakum, dan aku Fir'aun sungguh pasti akan menyalib kalian. Ya, menyalib apa menyalib itu? Duduk Pak Saiman nyalib sepeda motor niku mboten. Ya, napa? Saiman nyalib nggih. Kalian akan saya salib, ya, fi judu'in nakhli, di pangkalnya pohon-pohon kurma. Ya, pohon-pohon kurma yang besar-besar itu nanti dibikin maunya seperti itu. Ya, kalian saya potong-potong tangan kalian, kaki-kaki kalian, dan juga akan saya salib kalian di pohon-pohon kurma itu.
Niki. Wala ta'lamunna, ya. Wala ta'lamunna, dan waktu itu maka kalian benar-benar akan tahu. Di situ Bapak Ibu, harusnya la-nya itu lam qasam. Demi yakti teman-teman kalian pasti akan tahu. Pakai nun takkid. Harusnya itu ta'lamuna. Nah ini cara enten papan tulis, saya tulis itu namanya iklal kalau di pondok pesantren. Qawaidul iklal. Asalnya itu la ta'lamuna, tapi karena ada tambahan nun takkid, ya, la ta'lamunna, yang pertama nun aslinya ta'lamuna jamak, ya, ditambahi dengan nun takkid menunjukkan kesungguhan. Nah, karena ada nun sukun dan nun satunya nun takkid, maka yang nun satunya ngalah sehingga menjadi wala ta'lamunna, wawunya dihilangkan. Menjadilah wala ta'lamunna. Jadi itu menyimpan huruf wawu dan huruf nun sukun. Ya, sebetulnya seperti itu. Dihilangkan cukup diwakili dengan nun takkid yang terakhir itu sehingga bacaannya wala ta'lamunna. Wala ta'lamunna, dan sungguh pasti kalian akan tahu ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Ayo, siapa di antara saya, apa Tuhannya Nabi Musa yang nanti akan lebih pedih siksaannya, wa abqa, dan lebih kekal. Niki anggapane Fir'aun. Karena menganggap dia punya kuasa, punya senjata, ya, akan menghukum orang-orang yang tadinya tukang sihirnya kembali beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, ya, maka dengan kekejamannya itu dia ingin menunjukkan siapa di antara kalian, siapa di antara Tuhan kalian yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal. Ini saking sombongnya, merasa dia lebih hebat daripada Tuhan. Wes qalu. Nah, ternyata tukang sihir yang sudah beriman itu Bapak Ibu matur ngeten. Jawab ngeten kepada Fir'aun. Lan nu'siraka. Maknane nu'siraka niku maknane kalih. Siji nuti uka, nomor loro nahtaruka. Maknane asaro yu'siru di situ atau a, dan makna yang kedua ahtaro. Makna yang pertama lan nu'siraka, saya tidak pernah tunduk patuh. Lan itu tidak akan. Wahai Fir'aun, mulai saat ini saya tidak akan pernah tunduk patuh kepadamu. Wa nahtaruka, dan kami tidak akan memilihmu lagi sebagai Tuhan. Aja meneh kok Tuhan, pemimpin saya tidak, raja aja bukan. Kamu tidak ubahnya adalah manusia biasa. Ini keimanan yang sudah mendalam itu seperti itu, Pak. Yang tadinya Masya Allah memuja-muja Fir'aun sedemikian rupa, begitu iman sudah tertanam di dalam dada, begitu 180 derajat. Panjenengan pirsa ceritane kisah Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana sebelum masuk Islam, ya, Masya Allah, akan memotong lidahnya orang yang mengumandangkan azan, bahkan akan memenggal leher orang-orang yang mengumandangkan azan. Ya, tapi setelah kemudian masuk Islam, subhanallah, ya, menjadi singa di dalam perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keimanan yang benar-benar berdasarkan penelaahan, perenungan, tafakur di dalam mengimani apa yang menjadi kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kemudian mereka mengatakan lan nu'siraka, kami tidak akan tunduk patuh kepadamu dan tidak akan pernah memilihmu sebagai pemimpin kami. Kenapa? Ala ma ja'ana, mengalahkan atau setelah, ya. Ini ala itu maknanya ba'da. Setelah datang kepada kami, ya, ayat-ayat kebenaran-kebenaran itu minal bayyinati, dari penjelasan-penjelasan Nabi Musa yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi akhirnya yakin bahwa sehebat-hebatnya Fir'aun sebagai raja, suatu saat Fir'aun akan hancur, akan binasa. Buktinya apa? Ketika menghadapi Musa nyatanya kalah.
Bahkan ketika menghadapi mujizatnya Nabi Musa, Fir'aun tidak bergerak sendiri. Ya, ini modelnya provokator tuh seperti itu, Pak. Nggih, mereka itu biasanya berada di belakang. Orang-orang yang dipengaruhi, diprovokasi, ya orang itu yang disuruh maju. Nah, mereka baru sadar bahwa ternyata penjelasan Nabi Musa terhadap eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sudah membekas di dalam hatinya. Walladzi fatarana ay khalaqana, dan Allah yang telah menciptakan kami. Ngapunten Bapak Ibu, di sini kenapa memakai kata-kata fatarana? Fatarana itu makna letterleknya khalaqana. Allah yang menciptakan kami. Fatara khalaqa. Ya. Kenapa fatara? Fatara dari kata fitrah. Berarti Allah ciptakan manusia kula jenengan sedaya niki berdasarkan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sebangsa sumber utama di dalam Allah ciptakan cikal bakalnya manusia. Nah, cara jenengan mirsani wayang, nggih niki cara pakeme wayang niku asline ngoten niku. Nggih. Nek cara bahasa etika, ini fatara itu sama dengan nurani. Nggih, jadi nurani manusia itu Bapak Ibu ndak bisa dibohongi. Wis to jenengan tanya wong sing ahli napa nggih? Ahli togel saiki gak ada ya, Pak ya? Ahli judi misalnya ya. Ahli judi, cobalah tanya aja dari hati kecilnya. Tahu nggak kalau judi itu sebetulnya sesuatu yang merugikan? Tahu. Ya, orang mabuk, orang lain itu tahu Pak sebetulnya. Nuraninya itu nggak bisa dibohongi. Bahkan ketika kula jenengan membohongi saudaranya, bahkan istrinya, suaminya, atau mungkin saudaranya, itu hati nurani kita pasti tahu itu adalah kebohongan. Ya, makanya dulu sampai jenengan nyanyi zaman nom-nomane ya Pak ya, sampai ada kata-kata apa itu? Tidak ada dusta di antara kita. Karena yang tahu dusta atau tidak itu kita. Di samping Allah tentunya. Ya, inilah fitrah manusia. Nah, fitrah ini dalam konteks akidah, dalam konteks tauhid, itu bahwa fitrah manusia itu ketuhanannya hanya satu. Tunggal, setunggal. Saestu Tuhan niku tunggal. Mboten enten lintune. Itu nurani nggak bisa dibohongin Bapak. Ngapunten. Makanya Nabi Ibrahim ketika konsep mencari Tuhan itu nuraninya nggak bisa dibohongin. Waktu itu belum dikasih petunjuk sama Allah. Ya, baru setelah dia merenungkan ketuhanan itulah beliau mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, nek jenengan mboten maringi petunjuk dhateng kula. Saya ini termasuk minadhdallin. Saya ini termasuk orang sesat. Itu kados ngoten, Pak. Itulah fitrah manusia di dalam memahami ketuhanan. Rumus Tuhan itu tidak boleh ada tandingannya, tidak boleh ada saingannya. Nek cara dalil nakli secara representatif di Al-Quran, akhir surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki pembanding, Pak. Nggih. Mboten saged dibandingaken dengan apapun, siapapun, dengan cara apapun. Niku Gusti Allah, dan itu ada di dalam keyakinan hati nurani terkecil. Tuh memilihmu sebagai Tuhan, wahai Fir'aun, setelah datang kepada kami penjelasan-penjelasan tentang ketuhanan yang dijelaskan oleh Nabi Musa, dan juga semuanya ini sudah kami yakini Allah lah yang menciptakan kami berdasarkan fitrah kami. Fitrah kami itu untuk apa? Kembali kepada kedudukan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Ngoten Pak, nek bahasane panjenengan manunggaling. Nah, kawula Gusti. Nek wis manunggaling kawula Gusti, itulah namanya tauhid. Makanya ngriki niki namine napa? Petemon ya, Pak ya. Nah, simo pemahan baru kan cedeke petemon. Petemon itu setelah ketemu Tuhan itu petemon. Oh, lagi ketemu aku lho, ngoten lho. Lah mbok wis ketemu lah, akhirnya nang simo pomaan baru. Itu hijrah itu sebetulnya itu. Konsep hijrah itu simo pomaan baru, Pak. Simo itu ya baliot sebagai menungso. Pomaan, ya iki omahmu sing sabenere. Lah baru dalam hidup yang baru. Ngono, mulane jenengan sakjane nggih,
niki nek ana modele napa niku sedekah bumi nek saged nanggap wayang sing iso dadi owah-owahane tiyang. Lho niku ngoten niku, Pak. Simo Pomahan Baru. Nomor pinten, Pak? Nomor 9 loh, Pak. Itu enggak main-main loh, Pak. 9 niku angka tertinggi, Pak. 9 niku sampean tambahno, sampean kalikno bilangan napa mawon ketemune mesti 9, Pak. Nggih, masyaallah. Iku angka 9, angka tertinggi. Tidak ada melebihi itu. Jadi ketika TNI ya, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, terakhir hanya bintang 5, panjenengan bintang 9, Pak. Loh niki enggak main-main ini. Ya. Ini bukan ketepaan, ini kudrah iradah Allah loh, Pak. Nggih. Mulane jenenge Nurullah, cahayane Gusti Allah. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, Pak. Makanya jenengan masuk ketok sepuh-sepuh kan sumringah kabeh niki. Apa ne tanggal 6. Nah, niki subhanallah loh, Pak. Niki insyaallah mboten ketepaan. Niki berdasarkan qadarullah. Ya. Ini nomor 9. Tapi iki yo ngeten iki yo tak atik mathuk, Pak. Ya ora ana mbok takon dasare ya ora ana. Nek cara digathukne niku ben kula jenengan iso semeleh niku ngoten pasrah sumarah semeleh dening Gusti. Niku ngoten. Lah nek pun Gusti ya iso bagusing ati, Pak. Sumber tenggene ati kula jenengan ya itulah fitrah itu lho. Walladzi fatarana. Itulah yang kemudian tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyadari, walah ternyata ngene sing bener. Lalu semeleh, Pak. Semeleh, semarah, ya wis pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Terus nantang, Pak niki. Akhirnya dadi musuhan kali Fir'aun, tantang-tantangan. Wis ayo saiki Fir'aun, aku wis gak milih awakmu. Sekarang faqdi ma anta qadin. Faqdi, ayo silahkan wis putusno sak karepmu. Hukum-hukumen aku wis, paten-paten aku wis. Ya. Buat undang-undang sakarepmu Fir'aun, sakarepmu wis. Faqdi ma anta qad, sebagaimana yang ingin engkau putuskan. Sampai segitunya, Pak. Saking beraninya karena keyakinannya terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kuasa secara hakiki. Ya, itu kudrah iradah Allah yang sudah menancap di dalam keyakinan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak takut lagi kepada kuasanya Fir'aun yang dikdaya itu. Lalu kemudian innama taqdi hadhil hayatad dunya. Innama taqdi angin pang mestine sira Fir'aun taqdi memutuskan hadhil hayatad dunya ing dalem kehidupan donya niki tok. Wis putusno sak karepmu Fir'aun, toh pada akhirnya apapun yang kamu putuskan itu hanya berlaku selama kehidupan di dunia. Sedangkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya di dunia saja. Katakanlah ngapunten, Fir'aun bisa menyiksa kaumnya yang tidak beriman kepadanya. Ya paling sakit hanya di dunia itu saja. Setelah itu nanti Allah yang akan memberikan kebijaksanaan yang maha bijaksana. Wallahu azizun hakim. Keperkasaan Allah yang dibingkai dengan kebijaksanaannya. Damel tiang-tiang ingkang sampun percados dhateng Allah Subhanahu wa taala. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sampeyan lho Fir'aun, paling isoke gawe SK, gawe keputusan, gawe aturan sakarepmu dhewe. Ya iki saksuwene nang donya iki tok. Engko gak urungan nek sampean matek, gak iso lapo-lapo, gak iso apa-apa. Ngoten, nggih. Wis. Lalu dilanjutkan inna amanna, ya, dikuatkan lagi oleh mereka yang sudah beriman ini tadi ya Pak ya. Inna saat temene kami, orang-orang yang sudah sadar itu amanna, napa? Beriman, yakin, percados. Nek ngarani iman itu tidak hanya percaya Bapak Ibu. Ya, iman itu sebetulnya maknanya adalah al-yakin, ya, summa amilu atau summa amila ma yakin nabi. Jadi keimanan itu adalah sebuah keyakinan yang kemudian teraplikasi dengan amal perbuatan
berdasarkan keyakinannya itu. Makanya banyak ayat alladzina amanu wa amilus sholihat. Ketika Allah memberikan satu wejangan kepada kula jenengan wal asri innal insana lafi khusr, semua manusia merugi, itu ternyata pengecualiannya hanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iku ngoten, Pak. Mulane iman itu tidak hanya percaya. Nek namung percados niku kathah tunggale, Pak. Sering dalam matur datang panjenengan. Iblis niku nggih percaya, Pak. Ya. Iblis itu percaya adanya Allah itu, bahkan berani melakukan perjanjian sama Allah loh. Ya, Pak ya. Jadi ketika dikutuk sama Allah, oh iblis kamu kurang ajar, nggak mau tunduk sama saya, untuk tunduk kepada Nabi Adam. Ternyata apa? Ketika diusir, dilaknat Allah, akan menempati neraka Allah. Ternyata apa dia jawab? La'uhwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, silahkan panjenengan mengutuk saya, tapi saya mohon agar saya ditangguhkan sampai akhir kiamat nanti, menjelang kiamat nanti, dan berikan saya kesempatan untuk menggelincirkan anak cucunya Nabi Adam. Ternyata sama Allah itu diiyakan, Pak. Oke, silahkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba panjenengan yang ikhlas. Dados namung tiang ikhlas, Bapak Ibu, ingkang selamat saking godaan dan gangguan iblis. Senjata ampuh kula jenengan nggih keikhlasan itu. Maka dengan keikhlasan inilah yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Iblis itu percaya, Pak. Nah, maka orang beriman adalah orang yang yakin, inna amanna, kami yakin bi rabbina, kepada Tuhan kami. Langsung menyatakan itu, Pak. Ya, yang selama ini Rabbina adalah Fir'aun, langsung mengatakan Rabbina, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat ini juga saya yakin kepada Allah sebagai Tuhan kami. Untuk apa? Liyaghfira lana khotoyana. Dengan saya beriman datang Allah, muga-muga Allah ngampuni dosa-dosa kami, wahai Fir'aun, yang selama ini sudah musyrik, yang selama ini sudah tidak percaya kepada Allah gara-gara kamu, Fir'aun. Cara kasarane ngoten. Gara-gara kon Fir'aun, saya jadi gak beriman kepada Allah. Saat ini saya beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihri, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni apa-apa yang telah kami pelajari dari ilmu sihir itu gara-gara kamu paksakan. Ya. Jadi selama ini kamu memaksa saya untuk mempelajari sihir dan ternyata itu perbuatan dosa. Saya sekarang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kami dan juga mengampuni perbuatan-perbuatan sihir kami. Ngoten, Pak. Pramila ngeten. Tiyang niku nek wis percaya kalih Gusti Allah, apa-apa sebelumnya harus hilang, Pak. Nggih. Kebiasaan kula jenengan misale nuwun sewu nalika tasik enem terbiasa napa niku tebar pesona ya misalnya, sehingga sering nyanyi terpesona, aku terpesona misalnya ya seperti itu. Nah itu ketika beriman, ketika bertaubat ya harus hilang, ya harus hilang. Ngapunten yang terbiasa, jadi orang itu kan punya masa lalu, Pak. Makanya kalau ada orang yang berbuat kemungkaran, jangan mudah kemudian kita menjustifikasi. Oh kan ahli neraka ya, belum tentu. Mendingan kita doakan. Kalau bisa kita ingatkan dengan baik. Mas, ojo ngombe minuman keras, Mas. Wong jenenge minuman keras lho, Mas. Engko gare atos kabeh. Minuman keras ya kaya wesi, beling, barang ngono, Pak. Anak iso iku ojo. Minuman keras iku minumane setan, Mas. Wis sakno to, minuman wis akeh. Lah nek minumane setan mbok ombe lah setan kebagian apa? Ngoten lho. Dielingke. Tapi nek dielingno kok gak kena, Pak. Nuwun sewu. Tiang amar ma'ruf ya, Pak ya. Itu lebih mudah loh daripada nahi mungkar. Mencegah kemungkaran resiko loh, Pak. Kula ngeten ceramah kemana-mana enak. Tadi malam di Cengho enak guyonan seret sama ibu-ibu. Di sini juga enak jenengan khidmat seperti ini. Ya. Enak, Pak. Tapi nek mencegah kemungkaran resikonya besar, Pak. Ya. Bisa-bisa ditawur. Ya, Pak ya, seperti itu.
Nah, akhirnya apa? Ya wis nek kula jenengan misalnya punya kuasa, makanya dawuh Kanjeng Nabi, marra minkum mungkaron falyughayyiru biyadi. Nek duwe kuasa, rubah dengan kuasamu. Nek gak duwe ya dengan lesanmu. Dielingno nek gak dielingno ya fa biqalbi, dengan hatimu, walaupun itu ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Tidak apa-apa, setidak-tidaknya tidak ada rasa suka kepada mereka. Bukan benci orangnya, tapi benci akhlaknya, karakternya. Terus didongakne, ya Allah, niki dulur kula, niki tangga kula, niki ponakan-ponakan kula umpami niki, gitu. Ya Allah, muga-muga panjenengan paringi hidayah. Niku mawon, nggih. Diparing sapa ngerti mangke suatu saat dia bertobat, dia beriman gitu. Seperti itu. Jangan malah dianu, kok niku mabuk toy. Niki bisa-bisa nanti resikonya besar. Anak-anak sakniki nggih ngoten, Pak. Lho, kadang-kadang terima sepak bola niku lho, Pak. Apa sih nek gak misuh-misuh ngono. Tapi nek gak misuh ya ora mantep ya, Pak. Nyaduk jebret, wow, ngono ku ya metu JANJOK. Ya Allah. Mbok sekali-kali sepak bola iku sing islami, Pak. Jebret, alhamdulillah gitu ya. Tapi ndak ada ya, Pak. Ya, ini tadi anak saya Faiz ini mau lewat, jangan lewat situ, Pak. Banyak anak sepak bola. Sepak bola kedengaran Pak dari rumah padahal jauh itu. Ya. Wah, cuk, astagfirullahaladzim ya. Itu seperti itu, Pak. Tapi kalau memang seperti itu ya wis mohon dimaklumi, wong namanya juga apa ya, ekspresi semangatnya itu. Ya mau gimana lagi. Nah, kembali kepada diri kita. Dulu mungkin punya perilaku seperti itu, sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang sudah berlalu dari kehidupan kula jenengan semua, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan tentu tidak kita ulangi lagi. Maka di dalam hadis Rasulullah itu setelah memerintahkan ittaqillah haitsuma kunta, lalu wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha. Nek biyen kula jenengan nate berbuat keburukan, monggo ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Niku mawon kali bertobat kepada Allah. Juga ndak usah berlebihan, Pak. Ada jamaah saya itu yang berlebihan, ketakutan karena waktu mudanya banyak kemaksiatan, kemungkaran yang pernah dilakukan. Saking wedine, Pak, sampai gak iso turu, atik wedi mati. Aku nek mati piye dosaku akeh. Apa ya Allah ngampuni dosa-dosa saya. Lek ngeten iki mengke akhirnya malah meragukan kemahaampunannya Allah. Sing apik dos pundi? Gusti kula pasrah dhateng panjenengan. Dosa-dosa kula kathah, kula nyuwun sepura, kula tobat, kadang ibadah, dingge nutupi keelaan-keelaan yang masa lalu kemudian pasrah dhateng Gusti Allah. Maka balik tenggene ayat innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tidak usah khawatir, taubat kita sungguh-sungguh, tidak mengulang lagi perbuatan yang lalu, maka insya Allah diampuni. Liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana minas sihr. Kadang-kadang kemungkaran itu kan karena keterpaksaan, Pak. Karena lingkungan, karena pertemanan, ya Pak ya. Itu bisa jadi seperti itu. Wallahu khairu wa abqa. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khairun, jauh lebih baik daripada kamu wahai Fir'aun. Ngoten maksudnya. Mingka daripada kamu wahai Fir'aun, sawaban idza atba'a. Nggih, sing paling apik ngekei ganjaran, sing paling apik ngekei kebijaksanaan niku Gusti Allah. Wallahu khairun, jauh lebih baik daripada kamu wahai Fir'aun. Ngoten, wa abqa, dan lebih langgeng ya mingka daripadamu wahai Fir'aun, apane azaban, siksane. Nek terima siksamu Fir'aun, paling mbok potong tanganku, mbok potong kakimu, mbok salib, itu hanya di dunia. Sedangkan Gusti Allah nanti di akhirat. Dunia akhirat ini yang berbahaya. Maka fitrahnya kemudian membawa mereka sadar beriman sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya, berharap Allah menghapus kesalahan-kesalahan masa lalunya dan juga memperbaiki kehidupannya sehingga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngoten nggih mawon, Bapak Ibu.
Sudah ini ya. Sudah rotok geringgingen ya, Pak ya. Ya, saya ini juga sembujang-sembujang, Pak. Monggo enggak apa-apa, Pak. Sambil nunggu Isya. Ada yang ditanyakan? Atau sampun Isya? Ya, nggih, monggo. Ini disampaikan. Nggih. Ya. Oh, nggih. Ya. Insyaallah. Matur nuwun. Jadi inilah maknanya fitrah itu di situ Bapak Ibu. Kenapa manusia itu disebut fitrah? Yuladu alal fitrah. Karena memang seketika roh itu ditiupkan bersamaan dengan satu perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku kan wis dadekno awakmu menungso. Nek wis ngene iki, kamu yakin enggak nek aku iki Tuhanmu? Ngoten gampangane gitu. Yakin enggak kalau aku yang menciptakanmu? Dijawab sama janin itu, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, saya berjanji, saya bersaksi bahwa Engkaulah yang menciptakan kami. Kenapa ketika lahir di dunia itu kemudian berubah? Lah inilah sifatnya manusia. Ya, manusia. Nggih, manusia kan dari bahasa manusia. Man iku wong, nusia sing gampang terlupakan. Makanya kenapa bayi kalau lahir itu menangis? Napa simoponan mriki nek enten bayi lahir cengengesan? Mesti nangis. Oek ngoten nggih. Kenapa? Karena ketika di alam kandungan fi qararim makin di tempat yang teduh, yang nyaman, yang baik, yang indah tanpa hiruk pikuknya kemungkaran di dunia. Ketika lahir sudah mulai terasa betapa di dunia ini ternyata banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, banyak godaan dan sebagainya. Dari situlah kemudian banyak manusia yang kemudian ingkar. Oleh karena itu adabnya kula jenengan mulai dari bayi lahir, ketika lahir itu untuk mempertahankan alastu birabbikum itu tadi, Ustaz. Lalu kemudian kula jenengan dianjurkan untuk mengazani gitu. Minimal ada kedengaran kalimah thayyibah yang terlebih dahulu ada di telinganya putra-putri kita. Wa ja'ala sam'a, pendengaran pertama kali yang diberikan Allah. Makanya bayi sing baru lahir niku nek saged pertama yang dikumandangkan kalimah thayyibah. Aja malah disetelnya semongko. Apa iku? Tarik sis. Ya, gitu. Jadi diperdengarkan kalimah thayyibah yang tertanam itu di situ. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Maka dari itu ada perintah berikutnya. Alimu auladakum bisalasi khisalin, ya kan? Atau al-adibu auladakum bil Quran dan sebagainya itu. Kenapa? Karena prinsip kehidupan manusia yang setelah lahir, ya, ketika lahirnya dalam keadaan fitrah itu tidak menutup kemungkinan akan melenceng, maka turunlah wahyu. Lah wahyu ini siapa yang bawa? Rasulullah. Kalau sekarang siapa yang mengajarkan? Guru-guru kula jenengan sedaya. Sehingga alimu aladakum, ya, wa alimu ahlul kitab itu kan. Bahkan di dalam hadis yang lain itu kan min haqqil waladi alal walidi ayyuhsina ismahu. Ngekei jeneng sing apik. Wa alimahul kitab, dikongkon iso maca Quran, diajari Al-Qur'an. Tujuannya apa maksudnya? Cek menungso niku gadah pedoman untuk tetap dalam kefitrahannya itu. Ngoten. Nggih, nek mboten ngoten mangke akhirnya apa? Apa itu illa an abawahu yuhawidanihi ayunas dan sebagainya. Itu sudah melenceng dari kefitrahan manusia. Maka fitrah ini supaya terjaga, kenapa tadi alastu birabbikum setelah lahir, setelah hidup di dunia kok banyak yang beragama lain? Ya karena didikan berikutnya ini. Makanya pendidikan itu mulai dari alam kandungan terus sampai lahir, ya Pak ya. Sampai ada sunah-sunah akikoh,
ada khitan, ya. Kemudian ada suruh mempelajari apa itu kalimah-kalimah thayyibah, iso maca Quran, iso ngaji, akhlakul karimah. Niku tujuannya mempertahankan fitrah sebagai manusia itu. Ngaten, Pak. Supaya fitrah ini tetap terjaga. Apa fitrahnya? Ya memiliki Tuhan yang hanya Allah saja itu Tuhannya. Bukan yang lain. Ya karena godaan dunia inilah yang kadang-kadang kula jenengan terpikat, tergoda dengan hal-hal yang menggelincirkan manusia dari ketuhanan yang sesungguhnya. Itu jadi alastu birabbikum itu prinsip awal fitrah manusia yang harus dipertahankan ketika sudah hidup di dunia. Maka dari itu kula jenengan diparingi termasuk Idul Fitri ya Ustaz ya. Kenapa Idul Fitri ya ben kula jenengan kembali fitrah setelah digodok sak bulan penuh di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan itu kembali ke dalam fitrah kula jenengan yang bisa menahan diri, jangan mudah emosi, nggih, jangan mudah baper. Nggih, termasuk ngeten iki Pak, jenengan pirsa nggih. Sing sakniki haji dibatalkan. Itu bukan dibatalkan Pak, diundur. Ya. Bukan diundur tapi di-cancel, ya padha ae. Ya. Nah, apakah kemudian kita ini dan sebagainya ono sing komentar macam-macam sing ditilep dan sebagainya. Ya Allah ya. Wallahu alam saya tidak mau itu. Itu sudah ranah-ranah yang belum tentu benar salahnya. Yang terpenting apa? Kita ambil hikmahnya. Jangan kemudian baper, apalagi suudzon, bahkan sampai menjelekkan para pemimpin-pemimpin kita. Lebih baik kita husnuzon, kita kembalikan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, Pak. Mungkin ini hikmahnya apa? Agar kula jenengan cinta masjid itu bukan hanya di masjid ketika di tanah suci saja. Umroh haji ngoten arepe jamaah zuhur jam 10 wis berangkat, Pak. Ya. Ajenge jamaah subuh niku jam 2:30, jam 3 sudah berangkat ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Lah teng Nurullah, Pak. Ya apa? Sik adane durung mari gak sang masjid sik lah. Itu menjadi bahan renungan buat kita. Yang kedua, agar kula jenengan tidak baper apa? Yaitu bahwa haji ini bukan sekedar labelisasi. Apalagi prestise. Wis kaji njaluk diceluk abah. Pek diceluk abah dadi abuh kabeh ngono kae. Itu tidak begitu. Haji adalah ibadah yang murni. Makanya wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan keikhlasan karena Allah. Nek pun ngoten Pak, insyaallah tidak ada masalah. Ini imbasnya banyak loh Pak, bukan hanya yang jemaah haji saja loh. Ya. Termasuk travel ini rugi semua. Aja meneh kok travel, tukang ceramah barang iki nggih rugi loh Pak. Ada beberapa agenda ya Le ya untuk tasyakuran haji itu. Ngapunten Yai, karena hajinya dibatalkan, ceramahnya juga dibatalkan. Ya Pak ya. Ya sudah. Inilah kalau saya bilang rona-rona kehidupan. Wis anggap saja demi keselamatan. Lah nanti kok hajiku kapan? Ya sampai Allah menentukan. Aku saiki wis umur sakmene kok 17 tahun meneh budal haji. Wallahu a'lam. Wis sing penting wis niat, wis nabung. Nggih. Sampai umur sakmene kok dipanggil Allah ke tanah suci, alhamdulillah. Sampai umur ratusan tahun kok dereng dipanggil ke tanah suci, dipanggil yang Maha Kuasa. Wis ngono ae. Dadi penak niate panjenengan insyaallah sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mudah-mudahan yang pemegang amanah tidak ada hal-hal yang menzolimi jamaah. Yang calon jemaah haji juga tidak usah terlalu panik. Kalau panik silahkan piknik. Nek cara wong simo pemahan baru, nek kuat dilakoni, nek gak kuat ditinggal ngopi wis ngono ae. Dadi penak nggih. Kabeh niku wis terserah apa jare sing ngechat Lombok. Wis penak ngoten niku nggih. Ngaten. Nggih termasuk ngaten iki, Pak. Engko nek diterusne tambah kesuwen selak Isya ya wis sakmene wae, wis gampang to. Muga-muga panjang umure, sehat awake, binjang diteruske malih. Kan ngoten nggih. Ngaten. Sampun Isya nggih, Sar? Kurang 5 menit nggih. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi, monggo sharing-sharing. Mau tanya, Mas, monggo? Ya.
Iya, iya. Oh iya, itu ada di dalam hikam itu juga ada itu ya. Jadi Allah menyukai kemiskinan. Bahkan Rasulullah juga berdoa ya, jadikan aku miskin dan sebagainya. Niku doa itu, lek jenengan baca, jenengan maknai secara letterlek ya. Ya Allah jadikan saya miskin. Allah itu cinta orang miskin. Jenengan purun tak miskin? Ayo terus terang aja. Sampean kok jane iso tuku mobil, tapi gak usah wis aku tak tuku sepeda ontel sing elek ae kira-kira. Ya napa, Pak? Ya. Itu maknanya harus begini. Orang miskin itu tidak harus secara lahiriahnya miskin. Ya. Padha kalih ngeten, wong sugih itu tidak harus kelihatan sugih. Makanya orang yang kaya bukan kaya harta tapi kaya hati. Itu maknanya seperti itu. Begitupun miskin. Imam Al-Ghazali Bapak, itu bukan orang miskin loh. Ya. Hasan As-Sadzili itu orang yang kaya. Ya. Tapi kekayaannya tidak tergiur dengan duniawi yang ada di dalam pikirannya. Ngeten, Pak. Jadi bukan berarti terus hidupnya miskin, compang-camping, mboten. Tapi walaupun kaya, hidupnya sederhana, sikapnya bersahaja. Ada hak-hak hartanya itu yang dipengaruhi itu. Itu satu. Jadilah walaupun kaya berlagak seperti orang miskin, sederhana, tawadhu, anda pasor, bersahaja. Apalagi miskin beneran. Wis miskin, gak ada apa-apa, sombong pisan. Ya, itu makna yang pertama. Yang kedua, kalau toh memang saya ini dijadikan miskin, mudahkan kami ikhlas qanaah menerimanya, toh pada akhirnya nanti mudah-mudahan hisab PC gak akeh-akeh. Ngoten, Pak. Panjenengan kagungan pabrik gawede, karyawane wakeh niku mengke hisabe wakeh, Pak. Lebih baik saya yang punya rumah cukup, mobil cukup gitu. Jadi kok hisabe gak usah angel-angel. Mobilmu apa, Zin? Expander. Omahmu apa? Yes ngono kae. Ngono tok wis. Wis silahkan tidur. Karepe niku ngoten niku, ngoten lho, Pak. Semakin banyak apa yang kita dapatkan, semakin banyak pertanyaan. Semakin banyak pertanggungjawaban. Itulah maka dari itu jamaah sekalian, doa untuk supaya kita miskin itu tujuannya kalau memang kita ditakdirkan miskin, miskin yang qanaah sabar menerima, lapang dada, yang terpenting diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau toh kula jenengan jadi orang kaya, kaya yang memenuhi hak-hak kekayaannya dan bersikap sederhana dan berkarakter sahaja di dalam kehidupannya. Mboten adigang adigung adiguna, sapa ingsun sapa sira, aja dumeh lho ngoten niku. Gitu. Aja dumeh sugih terus semugih, gitu. Ngilingon nek bondo niku bakal mulih ngoten niku. Aja dumeh pinter, banjur do keminter, nggih. Pinter yen ora bener uripe bakal keblinger, uripe muter-muter, mulih-mulih awake klenger ngoten niku. Arepe ngombe teh keliru. Apa kaya bensin sak liter ngoten niku. Nggih. Ngoten Pak. Ngaten mawon mugi-mugi bermanfaat barokah, disarengi kali hidayah dan ridha Allah ya, membawa kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dibersamai Allah, ditolong sama Allah. Ya sak keluarga muga-muga kula jenengan dadi keluarga yang ahlul jannah, ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.